Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi. Terima kasih para bagi lovers masih setia untuk menemani saya dalam menyampaikan curhatan-curhatan saya di acara curhatan komunitas bersama Bakti. Baik, kita lanjutkan lagi di curhatan saya sebelumnya. Kita telah membicarakan tentang pengantar terlebih dahulu. Yang kemarin kita bicarakan tentang ini. Kemudian hari ini kita lanjutkan, jadi di curhatan sebelumnya telah dibicarakan tentang stateless, yaitu adalah kelompok orang yang bukan merupakan anggota dari negara manapun gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan alasan-alasan penyebab stateless, antara lain karena adanya peraturan yang diskriminasi terhadap etnis tertentu, kelompok agama, maupun didasari alasan gender. Kemudian karena juga adanya lahirnya negara baru. Kemudian penyebab yang lain adalah karena konflik antara peraturan kewarganegaraan. Kemarin sudah sampai itu. Kita lanjutkan. Baik, jadi para stateless tersebut dalam kehidupan merekanya akan mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupannya, yaitu dalam mengakses hak-hak dasar dalam kehidupannya. Antara lain adalah seperti kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan di institusi pendidikan karena tidak dapat mendaftar sekolah, kemudian juga mendapat kesulitan dengan akses kesehatan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, maupun membuat akun bank atau akun provider komunikasi. Kemudian juga kesulitan untuk membeli tempat tinggal bahkan menikah. Kemudian kesulitan juga untuk bepergian ke luar negeri dan lain-lain kesulitan-kesulitan yang lain dibandingkan dengan mereka yang adalah anggota suatu negara. Nah, itu tadi adalah keterangan-keterangan atau laporan-laporan yang disampaikan oleh UNICEF. Bukan, maksudnya UNHCR, United Nations High Commission on Refugees, UNHCR ya. Dan ini kita lihat dulu video dari, kita perhatikan dulu sama-sama teman-teman, tentang Rohingya ya. Salah satu contoh dari mereka yang stateless adalah suku Rohingya. Jadi tadi ada Kate Blanchett ini salah satu relawan yang terjun ke kemah-kemah pengungsian Rohingya untuk melihat keadaan secara langsung kondisi Rohingya. Ini laporan dari UNHCR, bisa dicari saat sidang di Dewan Keamanan PBB saat I am not here as an expert. I stand before you merely as a witness, as someone who has seen and cannot look away. Jadi pada tahun 2017 ada lebih dari 700.000 Rohingya yang lari, yang kabur karena adanya kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Layla fled her burning village with her infant son, Yusuf. As she cradled Yusuf in her arms,
She described to me how her husband was forcibly taken from her village. Jadi ini blanket ini sudah terjun langsung ke lapangan di tempat pengungsian Rohingya, dan di sidang PBB ini mengatakan laporan yang dia temukan dari penelitian dia menyatakan ini adalah salah satu keluarga di mana suami dari Leila tadi, ibu dari Yusuf tadi, dibawa paksa oleh militer dari rumahnya, dikeluarkan secara paksa, ditangkap secara paksa, dan sejak itu sudah tidak lagi terdengar kabar dari suaminya itu. Jadi ada penghilangan secara paksa. Mungkin ditahan oleh militer kemudian dibunuh, tapi dari kesaksiannya itu tadi setelah dibawa oleh militer, suaminya itu sudah tidak ada kabar lagi semenjak itu. And how he had not been heard from since. And as I sat with Leila, a small child was playing behind me, and I noticed some terrible scars on his leg. And when I asked how he came by these, his family told me that he had been caught in the flames when their home had been torched. Nah, kemudian ini juga menceritakan kisah Leila tadi, seorang anak kecil ya. Jadi putrinya Leila tadi, saat dia temui ada luka terbakar di tubuhnya. Saat dia tanya kenapa kok bisa ada luka terbakar di tubuhnya, Leila tadi menceritakan bahwa dia terluka saat rumahnya itu dibakar, saat keluarganya itu pergi atau melarikan diri karena ada kelompok orang yang membakar rumah-rumah mereka. The Rohingya cannot return to the very conditions they were forced to flee. They cannot settle for half solutions. They must know that they belong. There are no shortcuts. There are no alternatives. We have failed the Rohingya before. Please let us not fail them again. Thank you. Jadi itu tadi salah satu video tentang apa-apa saja yang dialami oleh mereka yang tidak mempunyai warga negaraan atau stateless. Dan contohnya adalah kaum muslim Rohingya di Myanmar. Jadi ini kenapa kok kaum Rohingya ini tidak diakui sebagai salah satu warga negara, salah satu etnis di negara Myanmar. Ini karena kita ketahui bahwa warga negara itu erat hubungannya dengan loyalitas atau kesetiaan, sering disandingkan dengan kesetiaan. Jadi kita tahu bahwa negara Myanmar ini adalah negara yang dikelilingi oleh banyak negara-negara Islam, Islamic countries. Jadi seperti Bangladesh, seperti Malaysia dan juga Indonesia itu kan berbatasan dengan Myanmar. Nah, jadi Myanmar ini dia tidak percaya dengan kesetiaannya etnis Rohingya. Dia itu Myanmar ini menduga-duga bahwa seandainya jika negara-negara Islam tersebut menginvasi Myanmar, mereka tidak percaya bahwa etnis Rohingya akan melakukan bela negara. Mereka akan berjuang untuk mempertahankan Myanmar. Jadi Myanmar ini menduga bahwa jika ada serangan dari negara Islam, misalnya dari Indonesia, menyerang Myanmar, maka pasti etnis Rohingya akan lebih membela Indonesia karena agamanya sama, yaitu agama Islam, sebagai sama-sama Islam. Maka dari itu karena Myanmar tidak percaya dengan kesetiaannya Rohingya, maka Rohingya ini dianaktirikan, tidak dianggap sebagai warga negaranya. Jadi Rohingya ini kemudian didiskriminasi karena agamanya, didiskriminasikan secara ekonomi, secara politik, dan juga tidak mendapat hak-hak sebagai warga negara maupun hak asasi manusianya juga tadi itu
dilanggar ya, tidak dilihat sebagai manusia. Jadi pada tahun 1958 sejarahnya sebelum itu, ini kan Myanmar masih Burma ya, saat itu masih Burma. Pada 1958 itu mendeklarasikan bahwa Muslim Rohingya, Muslim yang tinggal di Arakan ini adalah milik atau termasuk bagian suku-suku yang berbineka di Burma, jadi masih diakui sebagai warga negara di Burma. Namun kemudian pada tahun 1962 terjadi kudeta oleh junta militer dan selanjutnya tentang undang-undang warga negara ini juga diperbaharui, sehingga tahun 1982 ada hukum kewarganegaraan yang baru yang secara legal untuk hukum mereka yang menyatakan bahwa Rohingya itu bukan merupakan bagian dari Burma tadi, tidak diakui sebagai bagian dari 135 etnis di Myanmar atau di Burma. Kemudian pada tahun 1989 Burma akhirnya berubah nama menjadi Myanmar, karena Burma kan adalah salah satu etnis saja dari tadi itu 135 etnis, padahal di Burma itu ada banyak etnis, maka mereka lebih suka menyebutnya sebagai Myanmar daripada Burma. Kalau Burma kan nama yang diberikan oleh bangsa Barat oleh penjajahannya sebelumnya. Burma kemudian berubah menjadi Myanmar, dan sejak saat itu menurut hukumnya tadi, sehingga Rohingya, menurut laporan, Rohingya menjadi korban dari victim of killings, disappearance, torture, rape, and other form of sexual violence and Rakhine State. Jadi menurut laporan dari OHCHR ini, bahwa Rohingya menjadi korban dari pembunuhan, dari penghilangan secara paksa, menjadi objek dari torture atau kekerasan dan juga pemerkosaan. Jadi itulah karena Myanmar ini tidak percaya dengan kesetiaan dari Rohingya. Jadi mereka menjadi stateless. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Kemudian ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, Bakti Lovers, tentang suku hill atau suku gunung di Thailand. Ini juga merupakan contoh yang grup manusia yang stateless atau belum mempunyai kewarganegaraan. Kita saksikan juga. Jadi ini para stateless, para orang-orang yang stateless yang tidak mempunyai kewarganegaraan seringkali menghadapi ketidakpastian sepanjang hidupnya, selama dia hidup itu dia mengalami ketidakpastian atau uncertainty. Ada lebih dari 450.000 stateless di Thailand. Dan mayoritas berasal dari suku hill, di area suku hill. ชีวิตของคนที่ไม่มีสัญชาติเนี่ย Orang-orang yang stateless merasa bahwa mereka tidak dianggap atau tidak diakui oleh masyarakatnya. เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ได้เป็นส่วน bahwa mereka bukan bagian dari masyarakatnya dan juga tidak terlihat di bawah perlindungan hukum. หนึ่งของสังคมและไม่มีตัวตนทางกฎหมาย ก็มีสัญชาติแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะก็ได้เรียนหนังสือ Jadi ini salah
satu Hiltrap yang sudah mendapatkan kewarganegaraan Thailand setelah dibantu tadi menyatakan bahwa dia sangat senang karena kemudian dia bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan, terhadap healthcare atau pelayanan kesehatan, dan juga merasa lebih aman saat bepergian. ได้รับการรักษาพยาบาล ไปไหนก็ปลอดภัยมีความรู้สึกปลอดภัย ถ้าเราไม่มีสัญชาติไทยเราไม่มี Jika saat dia tidak mempunyai kewarganegaraan Thailand, dia merasa tidak mempunyai hak dan merasa sebagai orang-orang yang tidak terlihat. สิทธิ์คนอื่นก็จะมองไม่เห็นเราค่ะ I want everyone to be accepted as a human being and to be Jadi ini yang berjuang untuk mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan ini agar segera mendapatkan kewarganegaraan, ingin bahwa setiap orang itu seharusnya diterima sebagai manusia, sebagai human being, dan juga tetap dihormati kehormatannya. respect their dignity. So this is why I spend my whole life to end the stateless people. Jadi itulah teman-teman Baki Lovers, salah satu beberapa contoh saja tentang mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi kita seharusnya bisa bersyukur ya bahwa kita begitu lahir, kita orang tua kita sudah dokumen-dokumen apapun sudah langsung diurus agar kita mendapatkan kewarganegaraan, dan Indonesia ini adalah negara yang di undang-undangnya juga agar jangan sampai ada statelessness gitu. Ya, jadi ada banyak sekali kesusahan jika kita menjadi orang yang bukan merupakan anggota dari negara manapun. Ya, ini bahkan untuk menikah pun mereka sulit. Jadi kita ya masih beruntung ya. Saya mempunyai kewarganegaraan saja masih susah untuk menikah gitu. Apalagi kalau saya tidak mempunyai kewarganegaraan, kalau stateless, waduh double nanti susahnya. Jadi susah nikahnya double gitu susahnya. Oke teman-teman, itu tadi kita lanjutkan. Nah, meskipun di dunia ada banyak sekali contoh orang-orang yang kemudian tidak menjadi kewarganegaraan, tidak memiliki kewarganegaraan spesialis tadi, padahal dalam konvensinya ada banyak konvensi-konvensi internasional yang bagaimana ya mengatur agar jangan sampai ada stateless. Misalnya saja tentang konvensi statelessness pada tahun 1954, konvensi statelessness, kemudian ada juga konvensi reduction of statelessness pada tahun 1961 atau konvensi pengurangan statelessness. Ini antara lain adalah untuk mewajibkan para negara anggota untuk mengurangi dan mencegah status statelessness dan juga memberikan bantuan kepada para stateless. Jadi ini salah satu persetujuan yang dicapai dalam konvensi tersebut adalah agar jangan sampai ada statelessness dan juga membantu mereka yang stateless. Dan harus ditujukan pada setiap semangatnya adalah bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Kemudian statelessness harus dihindari. Kemudian tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya. Kemudian semua ini harus dilakukan non-diskriminasi, tanpa diskriminasi. Jadi itulah persetujuan dan juga tanggung jawab moral dari setiap negara-negara yang ikut dalam konvensi tersebut, yang menundukkan diri terhadap konvensi tersebut. Kemudian selain itu juga di UNHCR juga organ PBB yang
memberikan bantuan kepada mereka guna mengajukan permohonan kepada negara yang berwenang adalah UNHCR tadi, United Nations High Commission on Refugees. Ini adalah yang membantu di bidang pengungsi dan juga di bidang stateless tadi. Nah, sedangkan konvensi yang lain yaitu adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1947 atau kita menyebutnya Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Ini juga tercantum dalam pasal-pasalnya, yaitu pasal 15 ayat 1-nya setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Di ayat 2-nya, tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Jadi di sini kita akan simpulkan bahwa mempunyai suatu kewarganegaraan itu adalah hak asasi manusia, ya. Ini sesuai dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1947. Nah, oke, jadi itulah instrumen-instrumen internasionalnya yang menyebutkan bahwa jangan sampai ada yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Balik lagi ke peraturan di Indonesia, ada sebab-sebab yang dapat menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan kita. Jadi kita yang sudah mempunyai kewarganegaraan ini bisa hilang kewarganegaraannya. Ini diatur di pasal 23 sampai 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu ini bisa dibaca sendiri teman-teman, jika orang tersebut memohon untuk pindah kewarganegaraan, tentu saja dia akan lalu hilang kewarganegaraannya karena kita sudah dijelaskan sebelumnya pada asasnya kita adalah tidak menganggap ada bipartit atau double kewarganegaraan. Kita tidak menyetujuinya, kita tidak menganut kewarganegaraan ganda, ya. Kita harus satu kewarganegaraan. Jadi kalau dia ada orang WNI memiliki warga negara lain, maka otomatis WNI tadi juga akan hilang. Jadi kalau mohon untuk pindah kewarganegaraan, tentu saja warga negara WNI juga akan hilang. Kemudian yang kedua, tidak menolak saat mendapatkan keluarga negara lain. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan keluarga negara adalah salah satunya adalah jika ada penawaran dari suatu negara itu untuk menjadi warga negaranya. Jika orang tersebut tidak menolak untuk diberi kewarganegaraan, maka otomatis dia akan menerima kewarganegaraan negara lain tadi dan akan kehilangan warga negara Indonesianya. Jadi kalau dia tetap ingin mempertahankan menjadi WNI, harusnya menolak saat ada negara lain yang ingin memberikan kewarganegaraannya. Ini biasanya kalau orang tersebut adalah orang yang terkenal gitu, ya, dan bisa dikira bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap suatu negara. Maka suatu negara akan sangat ingin agar orang tersebut menjadi warga negaranya. Kemudian yang ketiga adalah jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden, juga akan kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian dengan sadar mengucap janji setia kepada negara atau badan negara asing. Tentu saja karena tadi itu kita sudah jelaskan bahwa kewarganegaraan sangat berhubungan dengan kesetiaan. Jadi kalau sudah mengucapkan janji setia kepada negara lain, tentu saja itu sudah begini terhadap negara kita, ya. Kemudian yang kelima, turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Tentu saja kita tidak boleh ikut dalam pemilihan umum, juga kita tidak boleh mencampuri kehidupan politik dari negara lain. Tidak boleh mengganggu kedaulatan dari negara lain. Kemudian yang keenam, mempunyai paspor atau surat tanda kewarganegaraan asing yang masih berlaku atas namanya. Ini juga tidak boleh, karena jika mempunyai paspor negara lain kan itu berarti dia adalah warga negara tersebut. Kemudian yang ketujuh, bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang syah
dan tidak menyatakan tetap ingin menjadi WNI. Kemudian yang ke-8, memalsukan kewarganegaraan RI ini ya teman-teman, salah satu antara lain yang bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Juga tidak melapor ke kedutaan RI saat tinggal di negara asing selama 5 tahun berturut-turut, itu juga bisa kehilangan. Jadi meskipun bekerja atau kuliah di negara asing tetap harus melapor ke kedutaan. Nah, ini antara lain contoh-contoh yang berhubungan dengan kewarganegaraan adalah kasus Gloria Natapraja Hamel, pernah saya sebelumnya. Ini adalah anggota Paskibraka mewakili Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Jadi ini adik ini sudah ikut Paskibraka untuk mengibarkan bendera saat 17-an Agustus. Sudah latihan gitu, tapi ternyata kemudian gagal untuk di acaranya itu untuk mengibarkan bendera saat acara Paskibraka itu. Kenapa? Karena kemudian diketahui bahwa ternyata belum sah menjadi WNI. Padahal kan orang asing tidak boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di negara Indonesia, salah satunya adalah menjadi Paskibraka tadi. Nah, ini kepastian dengan bahwa ya, tidak pernah didaftarkan oleh orang tua atau walinya untuk memperoleh kewarganegaraan RI kepada menteri. Jadi ini salah satu dampaknya. Padahal ini Gloria ini sudah sangat bangga sekali, sangat nasionalis sekali, bisa membawakan bendera merah putih dan bisa menjadi paskibraka untuk bangsa Indonesia. Tapi gara-gara masalah kewarganegaraan ini jadi hapus, jadi sia-sia gitu. Ini disayangkan sekali. Kemudian juga teman-teman Bug Lovers pernah tahu ya kasus Archandra Tahar. Ini adalah mantan Menteri ESDM ya. Jadi Archandra Tahar ini dijadikan Menteri ESDM, namun kemudian harus diakhiri ya jabatannya karena ternyata Archandra Tahar ini memiliki paspor negara lain, yaitu paspor dari United States of America. Jadi dia sudah bukan lagi warga negara Indonesia, tentu saja tidak boleh menjadi pejabat publik apalagi menteri, karena dikhawatirkan kalau ada menteri dari warga negara asing takutnya dia lebih setia kepada negara lain, sehingga kebijakannya malah lebih menguntungkan negaranya, negara Amerika. Jadi kan kesetiaannya dipertanyakan kalau warga negara asingnya. Jadi ini Archandra Tahar ini adalah saat itu setelah diberhentikan menjadi Menteri ESDM, kemudian berubah menjadi Wakil Menteri ESDM kelima dengan masa jabatan 14 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2019. Sebelumnya adalah mantan Menteri ESDM sejak 27 Juli 2016 hingga 15 Agustus 2016. Jadi Archandra Tahar ini telah memiliki paspor Amerika Serikat yang berlaku hingga 28 Februari 2017 dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat sejak Maret 2012. Jadi itulah sehingga harus dicopot, kemudian setelah hilang WNI-nya kemudian mengajukan menjadi WNI kembali dan menjadi wakil Menteri ESDM jadinya. Sekali lagi bahwa warga negara seringkali dijadikan tolak ukur untuk loyalitas atau kesetiaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa warga negara asing yang ingin bekerja yang berkaitan dengan bela negara secara resmi tidak boleh dan harus dinaturalisasi dahulu.
tidak boleh ada penyelenggara negara yang memiliki dui kewarganegaraan. Tidak boleh ada warga negara asing yang turut terlibat dalam prosesi kenegaraan kita. Warga negara asing di Indonesia tetap wajib patuh dan tunduk kepada hukum Indonesia, termasuk proses peradilan pidana dan perdata, kecuali warga negara asing, duta besar dan keluarganya ya. Ya, jadi duta besar atau ambasador ini karena dianggap sebagai ya kan utusan atau mewakili kepentingan negaranya, sehingga tidak atau ada imunitas atau kekebalan bagi duta besar tersebut maupun keluarganya dan juga tempat kediamannya dari hukum nasional tempat dia ditugaskan, negara tempat dia tugaskan, karena tempat tinggalnya itu dianggap sebagai ekstrateritorial, dianggap sebagai wilayah negara asing gitu. Jadi jika ada duta besar yang melanggar hukum, maka dia tidak bisa diadili di hukum kita, tapi dia bisa di persona non gratakan ya, atau tidak disukai. Jadi dia dikirim balik ke negaranya untuk ya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum negaranya sendiri. Kemudian duta besar tersebut, kemudian negara tersebut memberikan lagi calon-calon duta besar kepada Indonesia untuk dijadikan pengganti duta besarnya. Lanjut, kemudian warga negara Indonesia mendapatkan kebebasan bekerja dalam semua sektor termasuk menjadi PNS. Kemudian warga negara Indonesia mempunyai hak-hak politik termasuk bergabung dalam partai politik, mengikuti pemilu dan lain-lain. Ini yang tadi. Oke teman-teman, mungkin part kedua saya cukupkan dulu, ini sudah hampir 30 menit. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, sampai berjumpa lain kali. Terima kasih.